Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai pengelolaan haji. Nah, kali ini saya mengambil dari salah satu presentasi atau kuliah umum yang pernah dibawakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji tahun 2019 yang lalu atau BPKH. Nah, kenapa kok haji ini menjadi sesuatu yang sangat penting dan masuk ke dalam masalah keuangan, misalnya ibadah yang lain kayak termasuk haji adalah merupakan salah satu rukun Islam, di samping ada zakat, kemudian ada puasa, ada syahadat, ada sholat. Kenapa haji juga masuk ke dalamnya? Padahal yang berkaitan dengan keuangan sebenarnya hanya zakat. Nah, hal ini karena memang haji ini menjadi hal yang sangat menarik ketika antusias atau demand terhadap berangkat haji untuk negara Indonesia yang mana mayoritasnya adalah orang muslim, itu antara demand dan supply-nya itu sedikit atau jauh dari kata mencukupi, karena yang ingin naik haji banyak, kotanya cuma segitu. Padahal kalau negara beda sama negara-negara lain, misalnya kayak negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, mungkin kuota hajinya itu antara supply dan demand-nya mungkin supply-nya lebih banyak. Makanya beberapa orang kalau pengen cepet haji ambil jalur yang di luar negeri. Makanya sempat ada kasus-kasus kemarin, ada haji Indonesia yang pakai jalur-jalur orang tertentu, dia ikut kuota Vietnam, dia ikut kota-kota negara lain. Nah, karena haji ini saking banyaknya orang yang ikut haji, kemudian harus antri dan bayarnya harus ada di awal, misalnya ada, makanya ada yang namanya dana talangan haji, maka uang itu untuk antara masa tunggu mungkin sekitar 20 tahunan itu akan diapakan. Nah, karena dalam prinsip investasi itu ketika uang atau modal yang eh, berkumpul itu mendatangkan potensi untuk mendapatkan keuntungan dari value yang ada gitu. Jadi bisa untuk investasi, bisa untuk kegiatan-kegiatan lain yang lebih lebih bisa berguna sambil menunggu pas hari hanya. Nah, itulah yang coba dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji untuk memanfaatkan uang haji ini untuk diputar kembali dan uangnya pun untuk kesejahteraan umat. Makanya dulu sempat heboh ada kasus korupsi dana talangan haji. Nah, sebenarnya dana dana haji ini sangat potensial karena tiap tahun mesti ada, tiap tahun mesti dia ngantri, orang kaya, orang miskin pun juga ikut dengan ada bantuan dari dana talangan haji, ke lewat bank dan lain sebagainya, mereka bisa mendaftar dengan ada syarat-syarat tertentu. Langsung saja kita mulai. Kita akan belajar tentang latar belakang dan dasar hukumnya terlebih dahulu. Jadi akumulasi dana haji, karena memang adanya peningkatan jumlah jamaah haji tunggu mengakibatkan terjadinya penumpukan akumulasi dana haji. Jadi orang pada daftar, pada bayar, kemudian nambah terus. Nah, uang ini kalau cuma hanya sekedar diendapkan, maka akan disayangkan. Padahal kalau diputar bisa mendapat keuntungan yang lebih, tentu saja dengan syarat-syarat tertentu, misalnya harus dengan halal, persetujuan pemilik modal, dengan catatan ketika dia berangkat waktunya udah berangkat, maka dia harus diberangkatkan. Nah, yang kemudian yang kedua, akumulasi dana haji itu berpotensi ditingkatkan nilai manfaatnya guna mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas, mesti sarana fasilitas, kemudian untuk orang-orang yang di sana, kemudian kita beli hotelnya atau beli fasilitasnya untuk nanti orang-orang yang haji di sana tuh semakin lama makin sejahtera, nggak seperti dulu. Jadi mungkin dulu cuma cuma fasilitas seadanya karena ada dana yang dikelola oleh BPKH ini, fasilitasnya lebih memadai. Kemudian ada prinsip kemerdekaan beribadah, negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk beragama dan beribadah menurut agama dan keyakinan masing-masing. Dan kemudian ada jumlah waiting list yang meningkat karena semakin lama itu jumlahnya nggak semakin turun tapi malah semakin menumpuk karena kuotanya
terbatas, minatnya terus naik. Jadi yang kemarin belum mendaftar, akhirnya tahun depannya dia mendaftar. Itu jumlahnya selalu naik terus seperti itu. Makanya yang paling enak ya ketika kalian kuliah di luar negeri, kemudian ambil jatah haji dari sana, itu lebih cepat itu. Apalagi kalau kalian kuliahnya di Arab. Nah, dasar hukumnya tentang Undang-Undang Pemerintah tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji, kemudian Peraturan Presiden nomor 110 tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, ada peraturan juga PP nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 34 tentang tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Selanjutnya tentang Badan Pengelola Keuangan Haji. Badan Pengelola Keuangan Haji atau disingkat dengan BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji. Nah, keuangan haji itu apa? Keuangan haji itu adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Nah, kemudian ada visi misinya, yaitu adalah sebelum visi misi BPKH itu dibentuk pada bulan Juni tahun 2017 berdasarkan keputusan Presiden nomor 74 tahun 2017 dalam rangka mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih berkualitas melalui pengelolaan keuangan haji yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian tahun dasar hukumnya UU nomor 34 tahun 2014 dan Perpres nomor 110 tahun 2017 itu visinya adalah menjadi lembaga pengelola keuangan haji terpercaya yang memberikan nilai manfaat optimal bagi jamaah haji dan kemaslahatan umat. Misinya membangun kepercayaan BPKH melalui sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan modern, meningkatkan efisiensi dan rasionalitas pengelolaan keuangan haji melalui kerjasama strategis, kemudian melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, dan likuiditas. Menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan sumber daya manusia yang berintegritas dan profesional. Kemudian yang terakhir memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Ini organisasi BPKH, ada Dewan Pengawas, kemudian ada Dewan Pelaksana. Nah, ini adalah stakeholder BPKH, ada dari BPR RI, kemudian ada dari tentu saja Saudi Arabia, ada Majelis Ulama Indonesia, kemudian ada Kementerian Bappenas, Lembaga Penjamin Simpanan, BI, dan lain sebagainya. Ada mitra-mitra. Nah, kemudian Bank Penerima Setoran Dana Haji saat ini ada 15 BPS BPIH, periode sebelumnya naik lagi jadi 32. Ini ada Bank NTB, ada Bank Nagarai, ada Bank BTN, ada Bank Jateng, Bukopin, dan lain sebagainya. Nah, BRI Syariah. Nah, next. Nah, ini adalah pegawai BPKH, ada 14.000 profesional muda, kemudian ada 120 profesional muda. Jadi ada sekitar 120, hanya terpilih sekitar 1%. Nah, ini pemilihannya secara kompetitif ya, terseleksi. Nah, kemudian selanjutnya adalah konsep pengelolaan keuangan haji. Nah, memang karena haji ini dananya sangat besar, karena banyaknya orang yang mendaftarkan haji, maka asas dan tujuan pengelolaan keuangan haji itu harus jelas sebagaimana dituliskan dalam peraturannya, undang-undang yang berlaku. Satu, ada prinsip syariah, jelas. Jadi nanti ketika dana diinvestasikan harus dana-dana ke tempat-tempat yang halal. Gak bisa, makanya kemana ada isu bagaimana kalau dana talangan haji buat utang Indonesia, bayar utang Indonesia, itu nggak tetap,
tepat karena itu untuk membayari riba. Dan memang untuk untuk sistem keuangan APBN di Indonesia itu memang sistemnya defisit ya. Jadi orientasinya adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi utang itu memang nggak harus dibayar di situ. Jadi kalau mau dibayar pakai dana talangan haji sampai kapanpun nggak akan lunas karena tiap tahun nambah terus. Kecuali ada yang negara-negara tertentu dia yang pakai sistem balance. Jadi dia nggak akan utang, tapi untuk menghapus pertumbuhan itu berdasarkan budget, balance budgeting namanya. Kalau kalau di Indonesia pakainya defisit budgeting. Meskipun targetnya misalnya tumbuh berapa belas persen, tapi dananya nggak ada, maka dicarikan hutangnya. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang pakai balance budgeting itu dia harus sesuai budget. Kalau lebih budget ya seadanya. Yang dikorbankan ya pertumbuhannya seperti itu. Nah, ini ada prinsip syariah, ada prinsip kehati-hatian, kemudian untuk investasinya juga nggak boleh investasi yang terlalu beresiko, misalnya properti, apalagi kok sampai cryptocurrency yang menurut beberapa jurnal yang membahas tentang cryptocurrency cenderungan subhatnya masih tinggi dan cenderungnya untuk pengharamannya itu banyak, apalagi di Indonesia diharamkan. Kemudian ada manfaatnya, itu misalnya dana itu ada keuntungan tuh dikasih ke siapa, dibantu ke misalnya lembaga zakat atau apa gitu. Kemudian ada nirlaba, ada transparan dan akuntabel, itu dapat dipertanggungjawabkan. Nggak bisa kita ngasih sumbangan, oh kita bantu pondok pesantren ini, dibantu pakai dana haji karena ada keuntungan di situ tapi nggak ada laporannya, itu nggak bisa. Kalau misalnya pesantren tradisional kan nggak ada laporan, nggak ada ini, nah itu nggak boleh, harus dibuatkan laporannya. Nah, pengelolaannya dilakukan secara korporatif dan nirlaba. Kemudian tujuan pengelola keuangan haji itu adalah satu, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Jadi nanti ketika di Arab orang Indonesia itu nggak terlantar, maka disiapin tempat tinggalnya, disiapin hotelnya, kualitasnya, makanannya, seperti itu. Kemudian meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan BPIH. Nah, kemudian meningkatkan, nanti BPIH dijelaskan. Kemudian meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Nah, keuangan haji wajib dikelola di bank umum syariah atau unit usaha syariah. Nah, ini pengelolaan keuangan haji, sumber penerimaannya bisa dari satu setoran awal, bisa dengan kalau kalau untuk mendaftar haji kan ada syarat minimum yang dibayarkan. Itu cuma setoran awal, kemudian setoran lunas, nilai manfaat dari penempatan dana haji, kemudian nilai manfaat dari investasi. Misalnya kalau kalian dananya itu ditaruh di saham, kan ada returnnya, jadi ada keuntungannya. Kemudian efisiensi dana operasional haji, kemudian sumber lain sah dan tidak mengikat. Nah, kemudian ada dana abadi umat atau DAU, nilai manfaat dari penempatan DAU, dan nilai manfaat dari investasi DAU. Nah, item-item pengeluaran itu pengembalian kepada jamaah batal berangkat haji ketika dia nggak jadi berangkat, uangnya dikembalikan, atau untuk penyelenggaraan ibadah haji bagi yang berangkat, biaya operasional BPKH ya, gaji karyawan dan lain sebagainya, kemudian virtual account jamaah haji tunggu, dan kemudian program kemaslahatan lainnya, misalnya ada bantuan sosial, bantu bencana dan lain sebagainya. Nah, ini penempatannya bisa kalau penempatan bisa dapat dalam bentuk ke bank dengan tabungan, giro, deposito. Kalau investasi biasanya bisa untuk surat berharga syariah negara atau suku, kemudian surat berharga syariah Bank Indonesia, efek syariah yang diawasi OJK misalnya saham syariah atau suku. Suku itu ya obligasi lah sebenarnya itu. Obligasi syariah itu ya suku itu. Nah, salah satunya biasanya ya surat-surat berharga yang diterbitan suku, ada yang proyekan pemerintah juga ada, dan dari swasta juga ada. Kemudian dari reksadana syariah, efek berguna aset syariah, dan investasi real estate syariah, dan efek syariah lainnya. Kemudian ada emas, investasi langsung, dan investasi lainnya tentunya itu dalam pengawasan ya.
Nah, kemudian peningkatan dana haji dan nilai manfaat. Jadi dari semakin tahun peningkatan dana haji dalam hitungan ini dalam triliun ya. Tahun 2020 proyeksi ya. Ini karena ini disampaikan pada tahun 2019. Jadi itu adalah angka ini adalah asumsi kenaikan ya. Asumsi kenaikannya adalah 10 triliun dari 112. 122 itu asumsinya naik 132 karena setelah pandemi saya tidak tahu apakah datanya seakurat ini atau ada beberapa hal yang bisa jadi ini menurun atau bagaimana karena ini data 2019 dengan diproyeksikan untuk 2020. Kemudian untuk peningkatan nilai manfaat itu 5,7 triliun, 7,2 dan 8,0. Sekali lagi ini data proyeksi yang tahun 2020. Kemudian jamaah haji reguler Indonesia tahun 2019 ada namanya BPIH, itu biaya haji per jamaah itu 67 sampai 76 juta, dan itu tuh diambil dari mana? Ada BP, biaya perjalanan ibadah haji yang mencakup setoran awal 25 juta dan pelunasan 8 sampai 15 juta. Kemudian nilai manfaat BPKH itu 35 juta. Betul. Kemudian jumlah harinya 42 ini yang reguler ya, yang dana jamaah haji reguler. Nanti ada khusus sendiri, ada yang tanpa tunggu juga ada. Kemudian jamaah tunggu 4,2 juta, waktu tunggu kira-kira 20 tahun kalau kalian adalah daftar reguler. Daftar 650.000. Nah, ini gambaran biaya haji khusus dan furoda Indonesia. Jadi kalau furoda itu dia tanpa masa tunggu. Nah, ini kalau haji khusus dikelola oleh PIHK. Jadi kalau misalnya ada yang sesuai undang-undang yang untuk yang menyelenggarakan ibadah haji khusus disarankan untuk yang pakai jalur dikelola PIHK. Kenapa? Karena kalian ikut jalur-jalur yang tidak resmi, ya PIHK itu resmi ditunjuk oleh pemerintah. Kalau nggak resmi ada resiko haji bodong, istilahnya tanpa tunggu ternyata nggak berangkat. Tapi kalau memang itu dikelola oleh PIHK, maka itu lebih aman dan terpercaya. Ini misalnya kalau setoran awal 4.000 US dollar, 4.000 US dollar tinggal dikalikan saja. Kalau misalnya $1 itu 15.000, tinggal dikalikan berapa nilainya. Kemudian total paket 10.000 sampai 20.000, jamaah tunggunya 100.000, waktu tunggunya cuma 6 tahun, kuota haji 17.000. Tapi kalau kalian pakai haji khusus non kuota atau furoda, itu dikelola oleh PIHK juga, itu sekitar total paket 20.000 US dollar. Tunggunya nggak ada, kuota hanya tidak ada kuota. Tapi ya itu ya di atas 20.000 US dollar itu ya lumayan itu. Kemudian ini terakhir, sebelum terakhir ada pencapaian BPKH sampai dengan 2019. Ini ya statistik dana yang dikelola, ada investasi, ada penempatan. Kemudian tahun 2017 ada 37, kemudian naik lagi tahun 2018 46, tahun 2019 itu 67,44 triliun. Nah, ini ada nilai manfaat dan lain sebagainya, bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah nilai manfaat dana haji. Nah, nilai manfaat penempatan dana kelolaan 2017 dari 2019 dia naik dari 5,8 T jadi 5,70 T, naik 107,95%. Kemudian investasi pada suku juga naik. Kemudian kontribusi nyata suku negara ini ada kurang ini. Kemudian ini suku negara dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Fund Management Agency. Kemudian nilai manfaatnya menjadi 7,22 triliun. Nah, ini ada salah satu juga, ada pembangunan gedung perkuliahan IAIN Jayapura, asrama haji Makassar, asrama haji Medan, dan lainnya. Itu semua dibiayai oleh dari manfaat-manfaat yang dana yang telah ditempatkan di investasi maupun apa, itu kan ada returnnya. Nah, keuntungan itu dibuat, kita punya manfaat ya, keuntungan dari return dari investasi itu digunakan untuk membangun fasilitas-fasilitas
haji, entah itu di Indonesianya sendiri Kak di asrama haji atau di negaranya sana di negara Arab Saudi. Nah, ini kegiatan kemaslahatan BPKH. Ada bantu lazismu, kemudian Solo Peduli, Forum Zakat, ada Lasnas BSM, ada Mandiri Amal Islami, ada NU Care Lazisnu, punya NU, punya Muhammadiyah, dan lembaga zakat apa ini Umul Qura dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh BPKH. Nah, ini juga ada pencapaian kinerja BPKH, ini lebih ke promosi BPKH. Tapi ya memang yang mengelola dana haji itu ya badan ini ya. Jadi ya mau gimana lagi, Badan Periksa Keuangan BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan tahun 2019. Jadi aman, jadi bisa dipertanggungjawabkan dan memperoleh sertifikat ISO, kalian bisa baca sendiri. Kemudian pencapaian kinerja BPKH itu menggunakan prinsip 4A's, yaitu dalam proses pengambilan keputusan pada satu penempatan dana, dua investasi, ketiga kegiatan kemaslahatan, kemudian ada menggunakan balance scorecard dalam melakukan penilaian kinerja unit dan individu, dan ini adalah virtual account kalau kalian daftar haji. Saya pribadi belum mendaftarkan haji ya, nanti kalau mungkin akan haji ketika insya Allah rencana S3 saya nanti sekalian haji aja, kalau nggak di Inggris, di Turki atau di Arab S3-nya itu sama-sama lumayan juga kuotanya itu. Nah, kemudian ini rencana BPKH tahun 2020 nih, rencana kinerjanya untuk tahun 2020 which is pas sekarang harusnya karena ada pandemi belum ada laporan terbarunya. Itu satu, ada investasi langsung hotel, transportasi, dan catering di Mekah dan Madinah. Ada rencana kerjasama juga sama DCPHU dan DPR dalam upaya rasionalisasi dan efisiensi BPIH. Kemudian ada diversifikasi portofolio syariah, akan diupayakan dengan pendalaman instrumen bersama BI dan OJK. Jadi untuk biar ada untung itu kita di dana itu dipecah kemana-mana gitu loh. Itu kan istilah kalau taruh investasi itu jangan taruh telur di dalam bucket yang sama. Kenapa? Kalau misalnya satu pecah semua. Jadi untuk menjaga keamanan memang harus diversifikasi dalam upaya untuk mengurangi risiko. Nah, pengajuan permohonan kepada Kemenku terkait pengecualian pajak dalam penempatan dan investasi keuangan haji sebagaimana layaknya diberikan pada lembaga keuangan sejenis di Indonesia. Nah, ini ada kerjasama dengan ISTB, kerjasama dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umum, kemudian Agama Republik Indonesia, dan kerjasama dengan holding company. Ini nggak kelihatan ya. Nanti berkaitan dengan holding company ini ada. Nah, ini adalah evaluasi pelayanan haji dan umrah secara online oleh KSA itu King Saud Arabia ya, Saudi Arabia lah istilahnya. Nah, itu kalau kita melihat itu pada tahun sebelum 2013 itu kalau ngajuin haji itu manual, pakai paspor manual, ada kayak berkas-berkasnya. Kemudian udah e-visa sistem itu sebenarnya dia semi elektronik ya. Jadi nggak 100% digital. Nah, mulai dari 2020 ke atas itu ada sistem holding company, dan kerajaan Saudi Arabia juga bekerja sama dengan Agoda, yaitu untuk seperti aplikasi, untuk teknologinya gimana sih biar nanti ketika sana ada harga transport, biayanya sesuai dengan fasilitas, dan semua terkontrol digital. Karena beberapa pengalaman yang pernah haji itu katanya awal-awal memang hasilnya kurang bagus, kurang termanage. Dan sekarang mulai ada sistem GDS itu Global Distribution System. Nah, dengan kerjasama dengan holding company, yaitu perusahaan yang jadi semacam nanti gampangnya adalah perusahaan yang nanti membantu seperti aplikasi Agoda gitu loh. Jadi nanti ketika kalian pengen melihat transportasi, ketika kalian mau berangkat ke saat haji atau mau tawaf atau mau apa, mau transportasi, itu semua data ada di situ. Jadi lebih terintegrasi. Nah, itulah yang membedakan tuh
perkembangan teknologi hajinya semakin berkembang. Ini juga tadi saya sudah bilang bekerja sama dengan Agoda dan dia ambil teknologinya, kemudian juga beberapa fasilitas sudah di-upgrade. Pak, bagaimana upgrade-nya? Saya juga belum tahu karena belum merasakan perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi itu yang akhir-akhir ini dipromosikan oleh King Saudi Arabia. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.